Acara reses dan serap aspirasi masyarakat dari anggota DPRD Provinsi Riau Hajah Yuliawati SE dari fraksi Demokrat disambut antusias oleh warga Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, khususnya wilayah RW 09. Setelah melalui serangkaian acara seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan doa, dan penyampaian kata sambutan oleh pemuka masyarakat setempat, acara penyampaian aspirasi masyarakat menjadi yang ditunggu-tunggu oleh warga. Hal ini disebabkan banyaknya persoalan di masyarakat yang perlu solusi dan uluran tangan pemerintah melalui wakil rakyat. Yang saya hormati Ketua LPM Perhentian Marpoyan, Bapak Juli Hendrawan Lubis. Yang saya hormati Bapak RW 09, Bapak Eri Sukri. Yang saya hormati RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04. Kemudian yang saya hormati juga tokoh masyarakat. Dan saya hormati Ketua Panwas Kelurahan, Bapak Zaki, yang hadir pada sore hari ini. Serta yang saya muliakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita masih diberi nikmat untuk bisa hadir bersilaturahmi di kediaman Bapak RT 04. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak RT RW dan ibu semuanya, perkenalkan nama saya Yuliawati SE. Kalau saya jarang menyebut hajah, kayaknya gak enak banget Ibu. Kalau menyebut depan hajah itu hanya urusan saya dan Allah. Saya saat ini anggota DPRD Provinsi, dapil saya 1 Pekanbaru Kota. Saya dari fraksi Demokrat. Saya baru tanggal 8 Januari lalu dilantik menggantikan teman saya yang pindah partai. Rekan sesama partai, beliau pindah, saya dapat gantinya. PAW namanya Bu ya. Pengganti antar waktu. Masa jabatan saya dari Januari sampai September 2024. Tetap disebutnya dari 2019 sampai 2024, tapi sampai September nanti masa jabatan saya di DPRD Provinsi. Selama 3 minggu saya menjadi anggota Dewan Provinsi, memang belum banyak kegiatan yang saya lakukan untuk pada masyarakat. Dan hari inilah saya diberi kesempatan untuk langsung terjun kepada masyarakat, membawa aspirasi masyarakat apa yang mungkin bisa saya bantu, saya perjuangkan nantinya di dalam. Tapi saya juga mohon bantuannya karena ini baru pertama kalinya bagi saya, mungkin banyak kekurangannya. Saya akan mencoba semampu saya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak RW, Pak RT apa yang jadi permasalahan di sini. Sekuat tenaga semampu saya, insya Allah nanti saya akan perjuangkan supaya banjir kita di daerah kita ini berkurang ya. Mungkin kalau hilang Allah alam, tapi kalau mungkin berkurang, insya Allah kita coba perbaiki bersama. Ya, mungkin kalau pemerintah kurang, mungkin dari kitanya mungkin akan bersama-sama membantu bagaimana banjir ini tidak sering terjadi di daerah kita. Ya, Bapak Ibu semuanya, itulah sekilas diri saya. Saya tinggalnya ini di Komplek Tenda, tapi saya tetap warga Marpoyan Damai karena beberapa usaha saya juga di sini. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2019 lalu saya ikut pemilihan, tapi saya tidak beruntung. Artinya Allah belum mengizinkan saya untuk duduk. Ternyata Allah mengizinkannya di akhir masa jabatan dewan. Saya dipercayakan untuk menjadi anggota dewan untuk membantu masyarakat. Jadi mohon juga bantuannya Bapak Ibu untuk menjadikan saya menjadi anggota dewan yang amanah. Semoga dengan kehadiran saya di sini nantinya bisa betul-betul membantu apa yang menjadi keinginan masyarakat. Apa yang dulunya belum bisa, mungkin insya Allah saya bisa membantu. Ya, tadi Bapak RT RW juga sudah bilang beberapa dewan sudah hadir ke sini, tapi masalah ini belum juga terselesaikan. Tolong juga bantu saya, semoga apa yang tadi sudah disampaikan bisa saya sampaikan kepada pemerintah. Ya, saat ini ya sekarang kita diskusi saja, boleh menyampaikan apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu semuanya, karena saya datang hadir di sini untuk menyerap semua aspirasi Bapak Ibu semuanya.
Kalau bisa saya jawab sekarang. Kalau saya bisa bantu hari ini, saya bantu hari ini. Ya, kalau enggak berarti tunggu mungkin ada kesempatan berikutnya saya bisa hadir lagi di sini, saya akan bantu lebih lanjut. Ya, baik Bapak Ibu, demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bapak Ibu hari ini di acara reses saya pertama kali. Ini yang titik kedua. Tadi saya sudah melakukan reses di Kelurahan Sidomulyo Timur, dan ini reses saya yang kedua di perhentian Marpoyan. Ya, boleh silakan Bapak Ibu, mungkin tadi Bapak RT PRW sudah menyampaikan, mungkin dari Pak LPM, Pak RT 03, silahkan dari Bapak Ibu juga kalau ingin menyampaikan aspirasinya silahkan. Kita buka diskusi sebelum maghrib menjelang, ya, karena waktu juga yang membatasinya. Gitu. Silahkan. Yang saya hormati Ibu Yuliawati SE. Sebelumnya selamat dulu Bu atas PAW-nya menjadi anggota Dewan Provinsi Riau. Tepuk tangan dulu Bapak-bapak Ibu-ibu. Ucapan selamat ini dulu yang penting. Banjir kita ini memang datang hujan, dia beberapa jam kemudian bisa habis. Cuman Bu, di sini kan kita tidak tahu hulunya kemana dan hilirnya kemana. Jadi kami nanti mohon Bu, didukung juga di DPR Provinsi. Karena nanti hasil kami dari kecamatan ke kota akan kami tuntun ke provinsi. Selamat datang Bu Yulia. Kebetulan saya pun caleg juga Bu, caleg provinsi. Apabila Bu, saya titip yang disampaikan oleh Pak RT tadi, Pak RW tadi mengenai banjir Bu, dan memakan 3 korban di sini Bu. Jadi saya memperkuat penyampaian dari Bapak RT tadi. Seandainya nasib saya nanti tidak terpilih Bu, tolong Bu bantu betul banjir di sini Bu. Jadi banjir ini memang sangat sudah berbahaya di daerah kami Bu. Sampaikan ke Sungai Kampar sana Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, ini saya lagi dan saya lagi ya Bu. Untuk aspirasi masyarakat yang ingin Ibu ke kita, saya masih menyampaikan hal yang sama yang saya sampaikan pas Ibu datang kemarin ke sini. Yang saya inginkan adalah gimana caranya Ibu bisa memberikan masyarakat khususnya kaum wanita di RW 9 ini seperti pelatihan UMKM, pelatihan tata boga misalkan, atau tata rias ya. Mungkin itu saya mengingatkan. Mungkin saya mengingatkan lagi. Langsung saya lagi puasa Bu, jadi nggak bisa minum. Jadi saya mengingatkan kembali ke Ibu supaya Ibu bisa benar-benar membantu ya kalangan wanita di khususnya RW 9 ini Bu. Terima kasih. Kebetulan Mas memang di bidang koperasi UMKM ini sesuai dengan nanti yang Ibu maui. Kalau tadi koperasi ya, kenapa tata caranya Pak ya? Koperasi yang benar itu harus dibentuk harus ada anggotanya dulu, minimal 25 orang. Ini yang kalau mau dibentuk koperasi di daerah kita ini ya. Tapi saat ini pemerintah koperasi, kalau nggak salah dinas koperasi itu menginginkan adalah koperasi usaha. Dulu saya sempat punya juga koperasi, tapi koperasi simpan pinjam. Ternyata lama-lama harus kita tuh harus memiliki koperasi usaha supaya semua usaha masyarakat yang ada di sini khususnya UMKM itu bisa tertampung di koperasi. Jalurnya harus benar, Ibu Bapak harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Itu akan tercatat langsung di dinas koperasi. Jadi kalau namanya koperasi yang ilegal ya, katakan ilegal yang suka itu jangan sampai Ibu sampai terlibat, karena itu berbahaya ya, yang akan rugi Ibu Bapak semuanya. Apa namanya? Rentenir ya, jatuhnya tuh rentenir. Karena Ibu pinjam sekian dipotongnya langsung sekian ya kan, besok bunganya bertambah. Kalau nggak bayar bertambah-tambah bunganya, dan itu yang tidak baik. Mudah-mudahan seperti saran Bapak, kita akan ke dinas koperasi menanyakan lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya koperasi-koperasi ilegal yang ada tersebar di Pekanbaru ini. Ya.
Tapi ya kalau mau resmi, ibu harus terdaftar menjadi anggotanya, ibu harus membayar iurannya, iuran wajib, wajib dan apa namanya? Sampai lupa nih. Ada 3 kewajiban Bapak Ibu yang harus dipenuhi ini, ya. Kemudian bagaimana nanti kalau misalnya terjadi simpan pinjam? Itu bisa, tergantung usahanya nanti akan disurvei dulu, usahanya apa, ada pinjaman apa enggak, itu biasanya dinilai dulu koperasinya. Kebutuhan per harinya atau per bulannya berapa gitu. Karena akan dilihat kemampuan dari pinjaman tersebut, kemampuan Bapak Ibu mengembalikan dana yang diberikan oleh koperasi. Nah, itulah bagaimana kita kalau ingin menjadi anggota koperasi yang benar tuh seperti itu. Harus terdaftar di dinas koperasi terlebih dahulu, harus punya anggotanya, harus punya dana. Nah, dana yang harus dikumpulkan dari masyarakat. Kalau masalah itu sekitar 25 juta sampai 50 juta, tergantung nanti tingkat grade-nya dari koperasi tersebut. Kemudian ada pengawasnya, ada ketuanya, ada selain anggota, kemudian apa namanya, pengelolanya harus ada. Nah, itu semuanya harus juga punya sertifikat. Nah, kalau memang koperasinya akan terus berkembang, dia harus punya yang namanya ketua koperasinya harus punya sertifikasi terlebih dahulu. Ya, itu baru koperasi legal yang dibenarkan, yang terdaftar di dinas koperasi. Kemudian lanjutnya kalau misalnya banjir, ya Pak, tadi saya sudah sampaikan kalau memang di Komisi 2 bukan bidang saya, tapi insya Allah nanti kita bisa titipkan dengan komisi lain dalam bidang pembangunan yang memang dia mengatasi banjir. Ini memang jadi polemik kita bersama, pemerintah juga sudah berkali-kali didesak untuk bagaimana mengatasi banjir ini. Ya, mungkin ini juga harus menjadi perhatian kita bersama sebagai masyarakat. Kemudian lanjut UMKM tadi Ibu, kalau memang mau diadakan pelatihan, bisa nanti kita minta kepada dinas koperasi, dinas Deperindak itu untuk menurunkan pelatihnya di sini. Tinggal Ibu membentuk satu paguyuban mungkin untuk ibu-ibu kalau memang mau diturunkan pelatihnya. Nanti bisa kita mintakan kepada dinas yang terkait untuk semua pelatihan tata boga yang tadi Ibu minta, kemudian menjahit juga boleh, itu bisa Bu. Asalkan ada kelompoknya, ada orangnya dulu, baru nanti kita bisa turunkan pelatihnya. Minimal berapa orang? Minimal 10-20 orang Bu. Ya, 20 orang lah Ibu bikin. Jadi kegiatan RT barangkali ya, ibu-ibu PKK-nya ini harus giat nih, berarti ibu RT harus menggiatkan warganya lagi, yuk bikin satu kegiatan PKK, nah, itu supaya kita bisa menurunkan pelatihan-pelatihan di sini, sehingga ibu-ibu yang ada di komplek ini punya keterampilan diri, ya Bu. Oke, saya rasa itu cukup Pak. Terima kasih. Yang lain-lainnya insya Allah sudah saya catat, kita akan tampung, kita coba perjuangkan semampu yang saya bisa Ibu, dan saya mohon dukungannya ya Pak ya, dukungannya supaya saya bisa amanah, supaya betul-betul saya bisa mencari solusinya untuk keluhan kita bersama hari ini. Ya demikian, kalau tidak ada lagi, apa perlu dibuka sisi kedua? Cukup? Dari Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Saya sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dari semua ucapan dan perbuatan saya pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan, dan insya Allah semua yang Bapak Ibu tadi sampaikan saya perjuangkan nanti dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.